Nah, peri kemanusiaannya, di mana kemanusiaan, rasa kemanusiaannya si BS ini, si bangsat ini, di mana kemanusiaannya Bahar Smith ini, ketika malam pembantaian itu. Artinya, ini sudah menggugah rasa kemanusiaan organisasi dan komunitas warga-warga yang lain, bukan hanya warga PWI, warga langsung juga hubungin. Ya, betul. Kecintaan KRI. Jadi ada beberapa sahabat juga non muslim yang bilang, "Oh, hancur lo. Ini udah gila. Ini tenang Bang Haji, nanti kita teman-teman kita dari di Goa, ya. Teman-teman itu mungkin akan ada yang akan bergabung ya mengatasnamakan kemanusiaan." Artinya apa yang diinginkan Kapolres, apa yang diinginkan Polres Metro Kota Tangerang, kita berjalan damai tanpa ada kerusuhan, tanpa ada penyusup, itu sudah terkabulkan. Ya. Yang menjadi kekecewaan kami adalah kenapa orang yang nyiksa kucing aja itu ditahan? Ini yang benar-benar sudah terbukti bangsat, terbukti loh, kesetanan ini loh. Orang nyiksa orang itu udah kayak kesetanan. Bayangkan kalau keluarga kita, Gus, dibekap, diguyur air, dibekap dengan anduk basah, diguyur air, diseset-seset lehernya pakai golok, kayak mau dipotong jadi 9. Mambang buaya sih. Itu. PKI. Jadi ini sudah terbukti seperti itu. Polres Metro Kota Tangerang ini sudah terbukti seperti itu. Artinya apa yang diinginkan kalian, sahabat-sahabat Polri, sahabat-sahabat Polres Metro Kota Tangerang, sudah kami kabulkan untuk mereduksi massa. Tapi kenapa keinginan kami itu tangkap dan penjarakan Bahar masih saja ditangguhkan? Saya katakan sebenarnya gaya-gaya penyiksaan PKI itu dipakainya sama mereka-mereka. Iya. Sama mereka-mereka orang ini. Sama kelompok mereka ini. Gaya-gaya penyiksaan PKI itu dipakai sama kalian. Jadi, jangan memutarbalikan fakta, jangan playing victim, dan jangan memfitnah siapapun. Karena gaya-gaya PKI penyiksaannya saja sudah dipakai sama kalian. Roy Surya ketika jam 6 subuh, di hari H kita aksi, jam 6 subuh beliau telepon saya. "Ridwan, tolong kurangi massa dan jangan arogan. Sekali lagi, kedepankan adab." Kapolres sangat memohon supaya kami Ansor Banser mereduksi massa. Roy Surya, saya tegaskan, Roy Surya kami, orang tua kami di PCNU, bahkan mengatakan jangan demo, jangan aksi. Oh, justru begitu ya? Ya, dan kami Ansor Banser menginginkan aksi itu terjadi. Ayolah Kang Rida, sudah ini demi stabilitas keamanan Kota Tangerang, stabilitas keamanan negara, supaya tidak ada bentrokan antar organisasi, umat Islam supaya damai. Justru saya katakan, yang damai itu dia dipendam, udah selesai. Pendam kroni-kroninya, penjarakan orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan, pembantaian Rida, pendam. Power Banser ini ketika turun, ya Allah, nggak kebendung bos, nggak kebendung. Saya katakan nggak kebendung. Dan di hari H itu, saya dan teman-teman Ansor Banser menginstruksikan kepada siapapun yang belum berangkat, jangan berangkat. Pak Dirgam tadi kan menyinggung soal anggota Polres dan bahkan penyidik. Sampai pernah berkomunikasi dengan salah satu penyidik di sana? Bukan salah satu lah. Bahkan malam sebelum aksi kita itu, saya didatangi oleh Kasat Intel, Kasat Intel, Kanit Intel dan tim. Gitu. Jadi memohon untuk mereduksi massa. Dan ini sekalian saya sampaikan. Saya berani mengatakan begini, Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi pada waktu itu, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan di hari itu. Kapolres sangat memohon supaya kami Ansor Banser mereduksi massa. Roy Surya, saya tegaskan, Roy Surya kami, orang tua kami di PCNU, bahkan mengatakan jangan demo, jangan aksi. Itu justru begitu ya? Ya. Dan kami Ansor Banser menginginkan aksi itu terjadi. Di sisi ini semua keinginan dari Polres, dari Roy Surya, dari kami itu terkabulkan. Karena satu, Roy Surya ketika jam 6 subuh, di hari H kita aksi, jam 6 subuh beliau telepon saya. "Ridwan, tolong kurangi massa dan jangan arogan. Sekali lagi, kedepankan adab." Kami mengedepankan adab. Sekali lagi, kami mengedepankan adab. Ketika Roy Surya mengatakan Abi sekarang di rumah sakit, Abi sekarang diperiksa oleh dokter, itu dalam keadaan sudah beberapa hari Roy Surya kami itu tidak tidur memikirkan anak-anaknya yang mau menggelar aksi. Karena tahu Power Banser ini ketika turun, ya Allah,
Nggak kebendung, bos. Nggak kebendung. Saya katakan nggak kebendung. Dan di hari H itu, saya dan teman-teman Ansor Banser menginstruksikan kepada siapapun yang belum berangkat, jangan berangkat. Kepada sahabat-sahabat Ansor Banser, warga Nahdien yang belum berangkat dari rumah, jangan berangkat. Karena orang tua kita dalam keadaan sakit, memikirkan ini gitu loh. Akhirnya saya sampaikan ke Kasat Intel. Kasat Intel, kemauan antum, kami kabulkan. Karena Allah yang membuat skenario ini yang luar biasa. Ya. Jadi Rois Surya kami dalam keadaan uzur, akhirnya kami memikirkan kesehatan orang tua kami. Kami mereduksi masa. Kami mereduksi masa atas keinginan. Ya mungkin, ya saya nggak bisa, ya mungkin di kalangan Polres juga ada orang-orang solehnya yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok tidak keos, mudah-mudahan besok tidak mengganggu aktivitas warga, mudah-mudahan besok berjalan damai. Dan itu semua terkabulkan. Artinya apa yang diinginkan Kapolres, apa yang diinginkan Polres Metro Kota Tangerang, kita berjalan damai tanpa ada kerusuhan, tanpa ada penyusup, itu sudah terkabulkan. Yang menjadi kekecewaan kami adalah kenapa orang yang nyiksa kucing aja itu ditahan. Ini yang benar-benar sudah terbukti bangsat, terbukti loh, kesetanan ini loh. Orang nyiksa orang itu udah kayak kesetanan. Bayangkan kalau keluarga kita, Gus, dibekap, diguyur air, dibekap dengan anduk basah, diguyur air, diseset-seset lehernya pakai golok, mau dipotong jadi 9. Bahaya sih. Itu. PKI. Jadi ini sudah terbukti seperti itu. Polres Metro Kota Tangerang ini sudah terbukti seperti itu. Artinya apa yang diinginkan kalian? Sahabat-sahabat Polri, sahabat-sahabat Polres Metro Kota Tangerang sudah kami kabulkan untuk mereduksi massa. Tapi kenapa keinginan kami itu tangkap dan penjarakan Bahar masih saja ditangguhkan? Walaupun pada akhirnya saya yakin, hakul yakin, Allah bersama kami, Allah bersama para pejuang-pejuang yang benar-benar pejuang Islam akan mengabulkan hajat-hajat kami terkait Bahar di penjara. Amin, amin. Dan satu lagi, kalau si adiknya Bahar ya mengatakan, tadi kan Bang Haji bilang ini skenario Allah. Dia kan di sini memetik ayat kan tentang makom Allah pembalas makar. Ya, sekarang makar itu kembali ke siapa? Sampai videomu kamu take down lagi nih loh. Alhamdulillah kita udah download gitu loh. Ya, ini. Nani kita. Nah, ini kemungkinan yang terakhir nih ya. Pertanyaan publik yang belum terjawab sampai hari ini. Buat narasumber Bang Haji Ridwan, buat Bagus Mogi dan buat Gus Irfan. Pertanyaannya yang mungkin terakhir ya. Ini kenapa yang muncul di permukaan di media mainstream ini bukan kasus pidananya tentang yang disebut tadi, penyiksaan dan seterusnya itu. Tapi munculnya adalah sekarang bagaimana menjaga kondusivitas, stabilitas keamanan, ketentraman di wilayah. Karena itu bahasa yang dikeluarkan oleh anggota Polres ketika meminta damai kepada sahabat Rida. Dengan alasan, ini saya pakai bahasa saya, pakai gaya saya ya. Ayolah Kang Rida, sudah ini demi stabilitas keamanan Kota Tangerang, stabilitas keamanan negara, supaya tidak ada bentrokan antar organisasi, umat Islam supaya damai. Justru saya katakan, yang damai itu dia dipendam, udah selesai. Pendam dia, pendam kroni-kroninya, penjarakan orang-orang yang terlibat dalam penyiksaan, pembantaian Rida, pendam. Jadi itu yang akan membawa damai. Ngajak damai itu harus dimusnahkan penyakitnya. Ini kok mirip Bang Haji dengan beberapa tokoh Balawi. Udah umat Islam kita damai lah sama umat Islam. Tapi polemiknya ngaku turun Nabi kok dihilangkan gitu. Selesaikan dulu dong, damai. Masa harus selesai kok mirip gitu loh. Betul. Sebagaimana kalau ada kebakaran, itu nggak bisa kita udah diamkan saja kebakaran itu. Kita harus padamkan apinya. Akar masalahnya harus diselesaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami sangat sepakat. Sehingga bahwasanya untuk kasus Bahar ini meskipun dikait-kaitkan dengan organisasi yang memiliki massa, tapi tetap ini adalah kriminal murni. Negara harus menunjukkan dominasinya, jangan sampai kalah kepada preman-preman. Harus ada supremasi hukum. Pihak yang bersalah, siapapun dia, dari organisasi manapun dia, meskipun dia punya pengikut, kalau salah, negara dia boleh tunduk, harus tangkap. Jadi cara untuk mengatasi masalah ini, untuk menjaga kedamaian ini, dengan menegakkan hukum dan keadilan. Negara harus menjadi pihak yang menegakkan sebagai supremasi hukum. Bukannya karena ada yang ini punya banyak massa, kemudian negara takut. Nggak boleh takut. Negara itu punya polisi, punya tentara, punya rakyat juga yang mendukung kebenaran. Jadi jangan takut kepada oknum-oknum yang ngaku seakan-akan itu ulama punya massa. Jangan takut. Di bidang yang diperlukan, kita sebagai warga negara juga punya kewajiban bela negara. Kita akan membela negara ini dari oknum-oknum yang hendak merusak stabilitas negara, stabilitas keamanan, bahkan merusak-rusak perdamaian Islam dari dalam, merusak Islam dari dalam, mengaku umat Islam, padahal mereka justru yang merusak dan menyesatkan dari dalam. Jadi kami sampaikan, pihak polisi, pihak pemerintah, jangan takut, jangan khawatir. Selama ada undang-undang, selama ada hukum, ada dasar,
Tegakkan keadilan. Jangan takut dengan ancaman-ancaman tertentu, dan juga jangan pula membela yang bayar, harus membela yang benar. Itu masukan dari kami. Saya sekali lagi ya. Survei independen mengatakan simpatisan PWLS sudah 23 juta. Itu bagus, betul kan? Betul. Dari kasus para oknum-oknum tokoh Ba'alwi Habib ini justru bisa memperbesar jumlah simpatisan PWLS. Ya, jadi ini ke depan semakin suara ini akan didengar oleh negara. Ingat ya. Dan bagus Mogi. Kalau sampai tadi bilang kalau Bahar itu ternyata anak mama, kaitannya dengan kasusnya tidak, saya perkuat satu lagi. Ketika kasusnya Hilwa, ibunya Bahar juga ikut-ikutan mau melaporkan pihaknya Hilwa. Kok ada ibu bukan anak mamanya, anak mama? Aduh, Bahar. Ya. Dan sedikit lagi tambahan juga, kadang-kadang PWI ini kan mau diadu domba dengan umat Islam, diadu domba dengan NU. Perlu kami tegaskan di sini, pengurus PWI sebagian besar adalah warga NU. Dan warga NU yang peduli terhadap kondisi NU. Ini juga perlu kita tekankan sekali lagi. Sehingga intinya PWI tidak bisa diadu domba dari NU, meskipun ada oknum-oknum NU yang merendahkan, melecehkan, atau ikut memfitnah PWI. Tidak bisa. PWI adalah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, di mana NU, Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, banyak di antara atau bahkan pendiri NU masih keluarga besar kerabat keturunan Wali Songo yang bersanad ilmu juga kepada Wali Songo. Dan Syekh Hasyim Asy'ari itu sebagai pendiri NU Nahdlatul Ulama pernah berwasiat bahwasanya siapapun yang mengurus NU, Bukan sekedar pengurus ya? bukan sekedar pengurus, yang mengurusi ya, ngurusi dengan benar. betul, Oke. akan beliau anggap sebagai santrinya, dan juga akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah akan beliau doakan supaya husnul khotimah. Siapapun yang mengurusi NU, bukan saja pengurus NU. Dan arti NU itu Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama agar umat juga ikut bangkit. Kalau suatu ketika 100 tahun kemudian ulamanya sedang, sebagian ulamanya ya, bukan semuanya, sebagian ulamanya sedang tertidur tidak bangkit, naumul ulama, maka warga-warga NU berhak untuk bersuara agar ulamanya bangkit, agar umat bangkit. Saat ini ulama NU banyak yang sedang terperdaya oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada yang karena masalah tambang, ada masalah di Grogoti direndahkan oleh Habib Ba'lawi, Muasal Yaman yang mengaku Nabi, sehingga ketika mereka berbuat salah juga tidak berani. Artinya hal-hal tertentu membuat warga-warga NU dengan PWLS ini berupaya bukan untuk melawan NU, tapi untuk sama-sama berjuang mengurusi NU supaya ulamanya bangkit, umatnya bangkit. Termasuk dalam kasus Bahar bin Smith ini, ketika ada Habib, mereka merendahkan para kiai, kemudian menyatakan kalau mengkoreksi Habib itu adalah iblis, justru mereka lah yang berlaku iblis. Keturunan Rasulullah asli saja Fatimah, andai kata mencuri, Rasulullah sampaikan untuk akan dipotong tangannya, apalagi yang tidak atau belum terbukti sebagai cunabi 1500 tahun kemudian berlaku zolim tapi tidak mau dikoreksi. Bahkan para ulama-ulama kiai NU direndahkan juga disampaikan hanya sekedar pengawal saja. Padahal Paku Banten Abu Yahya tadi sudah menyatakan yang namanya pewaris Nabi itu bukan Habib, tapi al-ulama warasatul anbiya. Dan Abu Yahya tadi juga menyampaikan tidak ada Habib yang cunabi, Habib Bahar nggak ada cunabi. Itu sudah disampaikan kepada kami di depan publik. Jadi pesan dari kami, siapapun orangnya, keadilan harus tetap tegakkan. Jangan karena disangka cucu Nabi, disangka ulama, karena punya pengikut, kemudian polisi atau penegak-penegak hukum menjadi takut, menjadi gentar. Jangan takut, jangan gentar. Insya Allah kita di pihak yang benar. Selama kita di jalan yang benar, Allah akan melindungi. Kita masih punya ada hukum, ada dalil aqli, dalil nakli, ulama-ulama yang sudah bangkit, yang sudah sadar ada. Jadi tidak ada saatnya lagi untuk takut. Kita harus sama-sama berjuang, dan juga para pemirsa, sebagai karena kita juga di negara demokrasi, perhatian publik, pengawalan publik atas kasus ini sangat besar jasanya dan sangat besar peranannya. Jadi ini tidak hanya perjuangan Kang Rida sebagai korban, tidak hanya perjuangan Haji Ridwan saja, tidak hanya perjuangan Gus Irfan saja, tidak hanya perjuangan para YouTuber, tapi ini perjuangan kita bersama-sama sebagai anak bangsa untuk sama-sama memperjuangkan keadilan ditegakkan di negeri ini, termasuk dalam kasus Saudi Arabia. Tukang Bugi, kan kita bertiga tadi suara kenceng-kenceng. Boleh nggak aku nyampein pesan? Ini cukup kita bertiga aja ya. Nah, diem ya, cukup kita bertiga aja ya. Jadi enggak, antar mas ini penting. Tadi kan Bagus Bugi mengatakan pengurus NU dan yang mengurus NU kaitannya dengan nomor ulama dan Nahdlatul Ulama. Ini kita ngadain fit and proper test nih, tapi diam aja ya. Bahar kan pernah mengatakan tuh bahwa pendiri NU itu ada 5 orang Habib. Nah ini nih, antar kita aja ya. Ada 5 orang Habib. Lah, kalau kalian ini rahasia aja ya. Kalau pengurus NU yang masih jadi mukibin, kalau kalian masih jadi mukibin dengan pernyataan Bahar yang mengatakan 5 orang Habib itu pendiri NU, kalau mukibinnya yang kalau kan 1, yaitu kakeknya namanya Hasyim gitu kan. Kalau ini 5, Bahar ini 5. Bahar menyatakan ada 5 Habib, ada rekamannya itu ya. Ini ntar kita laporkan lagi gimana nih? Walau, insya Allah. Kita lihat dulu. Ini diam-diam antar kita aja ya. Antar kita aja ya. Kalau masih ada kiai yang jadi mukibin pengurus NU segala macam, kalau masih membela Ba'lawi, yang NU itu kalian atau kita? Oke. Terima kasih Gus Irfan dan Bagus Bugi. Dan itu narasumber kita hari ini, Bang Haji Ridwan. Ini sebagai
closing statement, pesan mungkin buat para sahabat-sahabat kami Rida Banser dan sahabat Ansor yang lainnya. Silakan, Ya, Bang Haji. closing statement saya, perjuangan menegakkan keadilan, perjuangan umat Islam yang sedang menegakkan keadilan itu di sini, di kasus ini, bukan di mereka. Mereka sedang memperjuangkan ketidakadilan. Yang kami perjuangkan adalah keadilan, hak yang benar, hak yang benar. Ini yang sedang kita perjuangkan. Sesuai dengan Mars di Ansor, Mars Banser, itu tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim. Dan insya Allah kalian yang zalim akan hancur dan akan binasa. Maju ayo terus maju. Sing sing dan dia. Musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Segala perjuangan demi agama, ku rela Kamu berkorban. Ansarullah. Baik. Terima kasih kepada para narasumber yang ada di sini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Apalagi ini akan terdengar oleh mereka. Dan saya sedikit menghimbau, dan ini menghimbau kepada siapapun warga Nahdien yang nanti akan bergabung di aksi kami berikutnya terkait tuntutan kami tangkap, bahar, dan penjarakan. Siapapun yang ingin datang, silahkan datang bergabung dengan kami, perjuangkan hak-hak keadilan kita semua, dan kita bareng-bareng, kita bersama-sama menghancurkan yang zalim. Tegakkan yang adil dan hancurkan yang zalim. Datanglah sebagai warga Nahdien, datang sebagai warga atau sahabat dan saudaranya Rida, datang sebagai solidaritas atas kemanusiaan yang dirampas ketika itu oleh Bahar dan CS itu di malam penyiksaan. Malam jahanam. Saya sebut itu malam pembantaian untuk Rida. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan teman-teman organisasi kami yang lain, komunitas-komunitas yang lain, ini ada perkataan menarik Ya, dari gimana? teman-teman komunitas dan organisasi yang lain. Dia bilang begini, Bang Haji, kalau sudah terkait perkara ini, apalagi melihat korban hasil pembantaian malam itu sudah tidak peduli Rida itu sahabat Banser, Rida itu anggota Ansor Banser atau apapun. Karena yang kami perjuangkan adalah kemanusiaannya. Di mana peri kemanusiaannya? Di mana rasa kemanusiaannya si BS ini, si bangsat ini? Di mana kemanusiaannya Bahar Smith ini? Ketika malam pembantaian itu, artinya ini sudah menggugah rasa kemanusiaan organisasi dan komunitas warga-warga yang lain, bukan hanya warga PWI, warga Bang Muslim Nahdien. juga hubungin. Ya, Bang betul, Haji betul, kan? betul. Pecinta- kayak pecinta NRI. Jadi ada beberapa sahabat juga non muslim yang bilang, oh hancur lo, ini udah gila, ini tenang Bang Haji, nanti kita teman-teman kita dari Sudah di gua, Iya. ya. Teman-teman itu mungkin akan ada yang akan bergabung ya mengatasnamakan kemanusiaan. Oke. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas tentang Ansor Banser ya. Oh iya, jadi terkait kasus ini sudah tentang kemanusiaan, tentang hak kemanusiaan ini. Oke, jika seorang sahabat Rida aja bisa membuat geger dunia baklawi, apalagi adiknya Bahar yang mengatakan meremehkan Banser secara institusi, secara organisasi, ini mungkin lebih ngeri lagi. Ya, Dan ini bukan pengalihan isu. Saya tegaskan ini bukan pengalihan isu terkait apapun itu. Ini murni solidaritas kita terhadap sahabat Rida. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih kepada narasumber dan mudah-mudahan ini didengar oleh para stakeholder yang sedang menangani kasus Rida Banser. Amin. Dan mudah-mudahan mereka semua adalah objektif. Betul. Tegakkan kebenaran seadil-adilnya. Tegakkan keadilan, hancurkan yang zalim. Amin. Ya, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.